menyampaikan kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi disebut ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBHI. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD jika ingin mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Caimin, keputusan itu cukup adil agar menjaga independensi Mahfud MD dari konflik kepentingan sebagai Menteri Kabinet Presiden Jokowi. Caimin menilai langkah itu menunjukkan kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara. Selain itu, Caimin juga menyinggung pemain tidak merangkap sebagai wasit. Di sisi lain, Caimin menganggap keberadaan dua menteri PKB di kabinet tidak menjadi persoalan, meskipun dirinya sebagai Ketua Umum PKB saat ini maju sebagai kontestan Pilpres 2024. Caimin mengatakan dua menteri tersebut bukan termasuk calon sehingga tidak terlibat dalam persaingan Pilpres. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Salah satu alasan Mahfud MD ingin mundur dari Menko Polhukam adalah agar bisa leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan bakal menghormati keputusan Mahfud MD. Menurut Jokowi, keinginan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya merupakan hak pribadi yang harus dihormati. Erick Thohir resmi dinonaktifkan dari jabatan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU. Penonaktifan Erick Thohir terjadi pada Rabu 24 Januari 2024. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengonfirmasi kabar tersebut. Erick Thohir dinonaktifkan bersama 64 pengurus fungsional PBNU lainnya. Mereka dinonaktifkan karena terlibat pada pemilu 2024. Adapun 64 fungsionaris PBNU yang dinonaktifkan tercatat sebagai calon legislatif dan tim ses Capres-Cawapres. Nama Hovifah Indar Parawansa juga masuk dalam jajaran pengurus PBNU yang dinonaktifkan. Hovifah dinonaktifkan karena tercatat sebagai TKN Prabowo Gibran. Selain Hovifah, Kiai Haji Mashum Fakih yang namanya masuk dalam Timnas Amin juga dinonaktifkan. Kiai Haji Mustafa Akil Sirot juga dinonaktifkan sebagai pengurus PBNU karena masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya.
Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Constitutional and Administrative Law Society atau CALS mendesak Jokowi untuk mencabut pernyataannya soal presiden boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024. CALS yang terdiri dari sejumlah pembelajar dan pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi itu menyoroti perubahan sikap Jokowi. Pasalnya, sebelumnya Jokowi sempat menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya untuk netral dalam pemilu 2024. Namun pada Rabu 24 Januari kemarin, tiba-tiba Jokowi merubah pernyataannya dan menyebut presiden boleh memihak di Pilpres. Menurut CALS, perubahan sikap Jokowi menunjukkan betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme. CALS mengatakan tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya ikut berlaga dalam pemilu. Keperbiakan kepala negara dan jajarannya dinilai bisa mempengaruhi netralitas birokrasi dan mengarahkan pemilih. CALS menyebut sebagai presiden harusnya Jokowi membiarkan semua berproses sesuai aturan main yang ada tanpa membuat pernyataan yang membenarkan perilaku melanggar etik dan hukum. CALS juga menganggap pasal yang jadi rujukan presiden boleh berkampanye banyak kelemahan. Menurut mereka, pasal 281 Undang-Undang Pemilu itu tidak akan menjamin presiden netral dan adil. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan. Menurutnya proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik
Yang menurut saya itu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tengah hangat diperbincangkan saat ini. Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Caimin tersebut menyarankan Presiden Joko Widodo untuk cuti. Hal tersebut jika Presiden Joko Widodo berpihak dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Caimin mengatakan negara demokrasi mestinya menjamin konstasi elektoral berjalan dengan adil. Menurut Caimin, sikap Joko Widodo selaku presiden yang tak netral dalam Pilpres 2024 dapat menimbulkan kekacauan politik, sebab kontestasi akhirnya berat sebelah. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut kembali menyinggung terkait keadilan dalam hukum dan pemerintahan. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala urusan harus mengikuti aturan yang berlaku. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berpihak dan berkampanye. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa hak yang sama juga dimiliki oleh para menteri. Sebab jabatan tersebut merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Dalam berbagai hal. Institusi kemanusiaan berbagai kultur sehingga nah, saya sangat dengan Presiden kampanye pilihan presiden yang hak beliau, tetapi tidak nyaman saya kemudian keberpihakan membuat maruah perjuangan nasib negara 5 tahun ditepok tanggal 14 bulan Februari. Rakyat yang menilai. Kita ingin berubah, bisa menilai bagaimana, tapi terus amin Allah. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan ia selaku kepala negara boleh berkampanye. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut Presiden boleh berpihak dalam pemilihan umum 2024. Penegasan tersebut disampaikan Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Menurut Anies Baswedan, masyarakat perlu mencerna dan menilai pernyataan Joko Widodo tersebut. Lantaran menurut Anies, ia mengatakan sebelumnya ia dengar adalah netral, mengayomi, dan memfasilitasi. Anies Baswedan mengatakan pihaknya ingin menjaga negara sebagai negara hukum. Dalam hal ini, semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum, bukan pada kesenangan atau selera masing-masing. Anies pun mempersilahkan pakar-pakar hukum tata negara untuk menyampaikan gagasan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya saat ditanya keberpihakannya ke pasangan calon presiden, calon wakil presiden tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Namun tanggapan yang diberikan Presiden adalah bertanya balik kepada wartawan. Lalu wartawan juga bertanya apakah kepala negara akan berkampanye untuk pasangan capres-cawapres tertentu di pemilu ini. Presiden Jokowi pun menyatakan boleh saja ia berkampanye asalkan tak memakai fasilitas negara.
setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Iya. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dan kampanye menuai pro dan kontra. Pasalnya pernyataan Jokowi itu berbanding terbalik dari pernyataannya 2 bulan yang lalu, di mana Jokowi pernah menyerukan pemerintah di semua tingkat harus netral dalam pemilu 2024. Video pernyataan Presiden Jokowi kontradiktif soal netralitas dalam menghadapi pemilu ini sempat diunggah oleh politikus PKS Mardhani Alisera. Melalui jejaring X-nya pada Rabu 24 Januari, Mardhani Alisera mengunggah video dengan narasi Jokowi yang dulu bukanlah yang sekarang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan jika kepala negara boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Meski demikian, kata Jokowi, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 24 Januari. Pengakuan tersebut sontak menjadi kontroversial karena Jokowi pernah menyerukan netralitas aparat dalam pemilu. Presiden Jokowi menekankan agar seluruh ASN pemerintah, baik di tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat pusat, untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI atau Polri. Demikian ditegaskan Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada 1 November 2023 lalu. Sementara itu, dalam keterangan unggahan, Mardhani Alisera mengajak masyarakat turut mengawasi agar mewujudkan pemilu yang luber jurdil. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Sinyal koalisi kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai semakin kuat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak menutup kemungkinan koalisi tersebut. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diisukan akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski baru sebatas wacana, Paloh berujar rencana koalisi Anies Ganjar bisa membuat situasi politik semakin seru. Sementara itu, Ko-Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Sudirman Said mengatakan bukan tak mungkin pertemuan tersebut akan terjadi. Namun lanjut Sudirman, ia tak mengetahui adanya informasi terkait apakah akan sampai ke tahap pertemuan tersebut. Tetapi Sudirman menyebut pihak paslon 1 dengan 3 telah berkomunikasi sejak awal. Dalam artian memiliki kesepahaman bahwa pemilu mesti dijaga objektivitasnya, pemilu mesti fair, kemudian ada satu kalimat yang
Disharingkan pandangan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tak boleh dibiarkan berlanjut. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh bicara terkait isu akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Surya Paloh mengaku hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati baik-baik saja maksud kami dan tak ada masalah apapun. Namun ia belum tahu kapan pertemuan keduanya bisa dilakukan. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi disebut ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBHI. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD jika ingin mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Caimin, keputusan itu cukup adil agar menjaga independensi Mahfud MD dari konflik kepentingan sebagai Menteri Kabinet Presiden Jokowi. Caimin menilai langkah itu menunjukkan kandidat tidak memanfaatkan fasilitas negara. Selain itu, Caimin juga menyinggung pemain tidak merangkap sebagai wasit. Di sisi lain, Caimin menganggap keberadaan dua menteri PKB di kabinet tidak menjadi persoalan, meskipun dirinya sebagai Ketua Umum PKB saat ini maju sebagai kontestan Pilpres 2024. Caimin mengatakan dua menteri tersebut bukan termasuk calon sehingga tidak terlibat dalam persaingan Pilpres. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Salah satu alasan Mahfud MD ingin mundur dari Menko Polhukam adalah agar bisa leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan bakal menghormati keputusan Mahfud MD. Menurut Jokowi, keinginan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya merupakan hak pribadi yang harus dihormati. Erick Thohir resmi dinonaktifkan dari jabatan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU. Penonaktifan Erick Thohir terjadi pada Rabu 24 Januari 2024. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengonfirmasi kabar tersebut. Erick Thohir dinonaktifkan bersama 64 pengurus fungsional PBNU lainnya. Mereka dinonaktifkan karena terlibat pada pemilu 2024. Adapun 64 fungsionaris PBNU yang dinonaktifkan tercatat sebagai calon legislatif dan tim ses Capres-Cawapres. Nama Hovifah Indar Parawansa juga masuk dalam jajaran pengurus PBNU yang dinonaktifkan. Hovifah dinonaktifkan karena tercatat sebagai TKN Prabowo Gibran. Selain Hovifah, Kiai Haji Mashum Fakih yang namanya masuk dalam Timnas Amin juga dinonaktifkan. Kiai Haji Mustafa Akil Sirot juga dinonaktifkan sebagai pengurus PBNU karena masuk dalam TPN Ganjar Mahfud. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye.
Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Yang penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Constitutional and Administrative Law Society atau CALS mendesak Jokowi untuk mencabut pernyataannya soal Presiden boleh kampanye dan memihak di Pilpres 2024. CALS yang terdiri dari sejumlah pembelajar dan pegiat hukum tata negara dan hukum administrasi itu menyoroti perubahan sikap Jokowi. Pasalnya, sebelumnya Jokowi sempat menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya untuk netral dalam pemilu 2024. Namun pada Rabu 24 Januari kemarin, tiba-tiba Jokowi merubah pernyataannya dan menyebut Presiden boleh memihak di Pilpres. Menurut CALS, perubahan sikap Jokowi menunjukkan betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme. CALS mengatakan tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya ikut berlaga dalam pemilu. Keperbiakan kepala negara dan jajarannya dinilai bisa mempengaruhi netralitas birokrasi dan mengarahkan pemilih. CALS menyebut sebagai presiden harusnya Jokowi membiarkan semua berproses sesuai aturan main yang ada tanpa membuat pernyataan yang membenarkan perilaku melanggar etik dan hukum. CALS juga menganggap pasal yang jadi rujukan Presiden boleh berkampanye banyak kelemahan. Menurut mereka, pasal 281 Undang-Undang Pemilu itu tidak akan menjamin Presiden netral dan adil. Menteri Presiden Jokowi ramai-ramai bantah pernyataan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD saat debat. Terdapat 4 menteri yang membantah apa yang disampaikan dua cawapres itu. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Luhut membantah kritikan Caimin yang menyebut program hilirisasi Jokowi ugal-ugalan. Menurut Luhut, hilirisasi justru memberikan manfaat positif pada perekonomian. Ia kemudian menantang Caimin untuk datang langsung ke area hilirisasi di Weda dan Morowali. Luhut meminta agar Caimin tidak membohongi publik hanya demi menginginkan kekuasaan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pernyataan Mahfud MD soal deforestasi hutan. Menurutnya, data yang disampaikan Mahfud MD saat debat tidak benar. Ia menekankan agar harusnya Mahfud MD bisa memahami lebih dalam tentang deforestasi. Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran menepis isu food estate yang dicap gagal. Andi mengklaim program food estate bukan proyek instan sehingga butuh proses panjang. Menteri yang juga membantah kritikan cawapres adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Investasi itu membantah pernyataan Caimin yang menyebut hilirisasi ugal-ugalan.
Menurutnya, proyek tersebut telah memenuhi standar dan tidak ugal-ugalan. Bahlil mengatakan hilirisasi di sektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk SS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tengah hangat diperbincangkan saat ini. Muhaimin Iskandar yang karib disapa Caimin tersebut menyarankan Presiden Joko Widodo untuk cuti. Hal tersebut jika Presiden Joko Widodo berpihak dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Caimin mengatakan negara demokrasi mestinya menjamin konstasi elektoral berjalan dengan adil. Menurut Caimin, sikap Joko Widodo selaku presiden yang tak netral dalam Pilpres 2024 dapat menimbulkan kekacauan politik, sebab kontestasi akhirnya berat sebelah. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut kembali menyinggung terkait keadilan dalam hukum dan pemerintahan. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala urusan harus mengikuti aturan yang berlaku. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berpihak dan berkampanye. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa hak yang sama juga dimiliki oleh para menteri, sebab jabatan tersebut merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Dalam berbagai hal. Konstitusi, kaos mulai kecil-kecilan di kota lagi. berbagai kultur sehingga sampean gak usah njaluk, gak usah arep ibu. nah saya sangat Ono sama DKI, si penting ojo njaluk, sampean terima. Ojo njaluk lah. pilihan presiden yang Nomor ini kita proses hak beliau, tetapi tidak ngeman saya Kira begini, kemudian keberpihakan untuk membuat marwah akidah, kepemimpinan itu perjuangan nasib negara 5 tahun ditentok tanggal 14 bulan ya nanti Februari. rakyat yang menilai. Kita tidak Ingin berubah, bisa menilai bagaimana dan bagaimana, tapi ingin bahwa dijawab, terus amin Allah. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan ia selaku kepala negara boleh berkampanye. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut Presiden boleh berpihak dalam pemilihan umum 2024. Penegasan tersebut disampaikan Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Menurut Anies Baswedan, masyarakat perlu mencerna dan menilai pernyataan Joko Widodo tersebut. Lantaran menurut Anies, ia mengatakan sebelumnya ia dengar adalah netral, mengayomi, dan memfasilitasi. Anies Baswedan mengatakan pihaknya ingin menjaga negara sebagai negara hukum. Dalam hal ini, semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum, bukan pada kesenangan atau selera masing-masing.
Anies pun mempersilahkan pakar-pakar hukum tata negara untuk menyampaikan gagasan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya saat ditanya keberpihakannya ke pasangan calon presiden calon wakil presiden tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Namun tanggapan yang diberikan Presiden adalah bertanya balik kepada wartawan. Lalu wartawan juga bertanya apakah kepala negara akan berkampanye untuk pasangan capres-cawapres tertentu di pemilu ini. Presiden Jokowi pun menyatakan boleh saja ia berkampanye asalkan tak memakai fasilitas negara. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Iya. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dan kampanye menuai pro dan kontra. Pasalnya pernyataan Jokowi itu berbanding terbalik dari pernyataannya 2 bulan yang lalu, di mana Jokowi pernah menyerukan pemerintah di semua tingkat harus netral dalam pemilu 2024. Video pernyataan Presiden Jokowi kontradiktif soal netralitas dalam menghadapi pemilu ini sempat diunggah oleh politikus PKS Mardhani Alisera. Melalui jejaring X-nya pada Rabu 24 Januari, Mardhani Alisera mengunggah video dengan narasi Jokowi yang dulu bukanlah yang sekarang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan jika kepala negara boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Meski demikian, kata Jokowi, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 24 Januari. Pengakuan tersebut sontak menjadi kontroversial karena Jokowi pernah menyerukan netralitas aparat dalam pemilu. Presiden Jokowi menekankan agar seluruh ASN pemerintah, baik di tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat pusat, untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI atau Polri. Demikian ditegaskan Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada 1 November 2023 lalu. Sementara itu, dalam keterangan unggahan, Mardhani Alisera mengajak masyarakat turut mengawasi agar mewujudkan pemilu yang luber jurdil. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Sinyal koalisi kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersama kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai semakin kuat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak menutup kemungkinan koalisi tersebut. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diisukan akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Meski baru sebatas wacana, Paloh berujar rencana koalisi Anies Ganjar bisa membuat situasi politik semakin seru. Sementara itu, Ko-Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Timnas Amin, Sudirman Said mengatakan bukan tak mungkin pertemuan tersebut akan terjadi. Namun lanjut Sudirman, ia tak mengetahui adanya informasi terkait apakah akan sampai ke tahap pertemuan tersebut. Tetapi Sudirman menyebut pihak paslon 1 dengan 3 telah berkomunikasi sejak awal. Dalam artian memiliki kesepahaman bahwa pemilu mesti dijaga objektivitasnya, pemilu mesti fair, kemudian ada satu kalimat yang di-sharingkan pandangan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tak boleh dibiarkan berlanjut. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh bicara terkait isu akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Surya Paloh mengaku hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati baik-baik saja maksud kami dan tak ada masalah apapun. Namun ia belum tahu kapan pertemuan keduanya bisa dilakukan.